Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini guys, dari sudut pandang sederhana ini kita bisa melihat keren banget ya. Kita bisa melihat sesuatu yang sangat keren karena sudut pandangnya kita nggak bikin luas. Padahal ini masih di Sungai Lukulo. Ketika kita bikin luas seperti ini sudut pandangnya. Nah, ada kresek-kresek yang pada cemantel di antara pohon. Ya jangan kaget ya, karena ketika banjir ini bukan apa-apanya ya. Setinggi ini bukan apa-apanya ketika banjir ini kayak gitu tuh. Itu bisa sampai atas itu. Ada kutang, ada sempak pada bergelantungan di antara pohon-pohon ya, kain-kain kandi. Banyak banget. Ya itulah sudut-sudut sungai. Apabila sudut sekarang itu sungai-sungai udah dekat pemukiman ya biasa, sampah-sampah itu udah dianggap biasa. Karena ya memang tidak dipungkiri ya, manusia zaman sekarang itu meninggalkan sampah seperti itu. Ini di depan Anda ini merupakan sebuah batuan ya, batuan tapi kayak wadas tapi hitam, tapi batu saya nyebutnya. Jadi keras dia. Ini batuan-batuan kayak gini yang ketika lepas dari induknya kadang membentuk sebuah suseki karena batunya hitam ya. Suseki itu kadang bisa berbentuk gunung, kadang bisa berbentuk wujud sesuatu benda hidup ataupun mati, kadang bisa berbentuk pemandangan unik sekali. Ini berasal dari batuan-batuan kayak gini nih. Nih batuannya. Ini ya, dia retak-retak ya. Ini menjadi gunung penyusun sungai ini. Nah, kali ini kita akan bolang di sini. Kita ya sambil mengamati dan bolang di ini. Cuman resikonya udah jelas terlihat ketika Anda bolang di Sungai Lukulo di tempat yang tidak ditambang pasirnya. Salah satu resiko terbesar itu adalah zong. Ini galih apa ya? Nah ini galih ini hitam. Entah ini hitamnya galih atau lumut, nggak tahu. Ini yang jelas pohonnya pohon jambu. Nah kayaknya galih mbok. Nih, oke. Kita kembali ke konten selanjutnya. Nah. Ini resikonya zong karena tempat ini hanya seperti itu saja bagian atasnya, bagian bawah itu tidak terbolak-balik dengan sempurna. Tapi walaupun pelataran perawan seperti ini, resikonya zong, saya tetap pengen bolang di sini. Apapun yang terjadi, karena hanya setahun sekali ketika ini musim surut ya, sungainya surut ini bisa dijamah. Kalau enggak ini jarang sekali terjadi pelataran di sini. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Saya selalu ingatkan jangan lupa madang dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menemani saya ibarat kata banyak teman dalam pembolangan. Makin semangat, makin niat konten di tempat-tempat yang mungkin orang lain atau pembolang lain nggak sampai ke situ. Wih, belum apa-apa udah disambut oleh tapak jalak jasper merah. Wuyu. Ini batu yang pertama menyambut kita dengan tali airnya. Wow, walaupun tapak jalaknya jenisnya Sri Gunting ya. Jenisnya Sri Gunting. Anda tahu maksudnya Sri Gunting? Sri Gunting itu tapak jalak yang X. Ada nyebutnya tapak jalak Sri Gunting. Tapi kayak gini sama kita nggak masuk kecuali dia ada kurungnya ya. Dia nggak punya kurung. Oke, kita buang aja.
Nah, itu kita buang lagi. Tadi sampai mana ngomongnya, saya sampai lupa, guys. Nah, ini banyak batuan-batuan hitam. Ini di sini juga keluar wulung harusnya. Cuman Anda tahu sendiri, wulung itu diantara batu hitam ini semua. Dan mayoritas visualnya ya hitam keabu-abuan ya. Itu susahnya nyari wulung. Ya, kalau yang belum pernah nemukan wulung sama sekali itu sangat susah nyari wulung, padahal sangat banyak di Kebumen, terutama di Sungai Lukulo ya. Dari dulu aja saya di bombing batu itu bolang itu tidak nemu-nemu loh, guys. Sekali dikasih tahu oleh ya pembolang senior bahwa wulung kayak gini, oh ternyata kayak gitu, tak injak-injak. Jadi ketika melihat benda yang hitam dengan kulitan jeruk itu harus waspada dan harus selalu diteliti karena jangan-jangan itu wulung, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Tadi sampai mana ya, lagi enak-enaknya video nemu tapak jalak merah. Walah, pembahasannya lupa, guys. Oke, kita lanjut aja, guys. Nih pelataran yang tidak terjamah atau tidak dicari pasirnya. Ini pasir kayak gini nggak dicari loh, guys. Ini nggak jadi buat bangunan, nggak bagus katanya karena ini berada di atas. Berarti campurannya tanah lebih besar. Jadi pasir yang bagus itu yang tetap di tengah kali loh, guys. Harus gali walaupun pasir. Ini apa ini? Ini kristal loh, guys. Ini kayak bahan wulung tapi ternyata ini bukan. Malah saya cenderung ini ke bahan urat ya. Model kuarsa kayak gini, kadang yang ada tempelan-tempelan logamnya atau urat logam, modelnya kayak gini. Nah, ini keropos-keropos ini karena logamnya udah terkikis loh, guys. Ya, ini model kuarsa yang ada logamnya biasanya. Kadang ada emasnya, ada itunya, ini modelnya kayak gini. Ini kuarsa urat emas model itu. Oke, kita buang aja. Ini kecuali demlok ada emasnya, demlok. Ini guling-guling saya, ini enggak secara mata telanjang nggak kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Ada pula nemu emas yang ada di urat seperti itu ada. Jadi penemuan-penemu emas di sungai ini banyak sekali ceritanya dan versinya. Ini kita lihat pemandangannya. Luasnya pelataran tidak menjamin temuan. Woyo. Walaupun tahu mau nggak dapat apa-apa ya biasanya susah gitu aja, guys. Peluang zongnya itu gede banget. Kalau anda yang jauh ke Sungai Lukulo pengen bolang, penasaran seperti apa rasanya bolang, deketin aja yang banyak ditambang pasirnya, pasti nemu yang bagus. Ini tak bawa pulang aja ya, hitam-hitam ya. Woyo. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya, guys. Banyak yang nonton channel MG ini belum gengsi, masih subscribe itu gengsi, padahal gratis, guys, nggak apa-apa. Tekan aja tombol subscribe-nya biar jadi tambah teman lo, guys. Terus loncengnya itu banyak yang tanya, bang kapan bolang lagi? Buset, tiap hari saya bolang loh, bro. Walaupun nggak harus kontennya bolang ya, jadi kadang kontennya juga potong batu, kontennya bikin batu, penasaran dengan batu dan jadikan itu. Tapi hampir lebih banyak bolangnya daripada konten-konten selain bolang. Ya itulah karena anda nggak nekan tombol loncengnya, bro. Wih, ini nemu apa? Walah, jasper, guys. Ini batunya banyak kayak gini nih. Jadi fungsinya tombol lonceng ketika ditekan itu ketika saya upload itu ada pemberitahuan atau notifikasi di handphone anda. Jadi saya hampir setiap hari upload ya, atau setiap hari ngonten, ada konten. Ya paling seminggu sepisan libur, itu wajar buat selain nafas. Atau biasanya kalau ngonten pulangnya malam, uploadnya itu belum selesai sampai jam 6, itu tak upload hari berikutnya ya, atau tak publish hari berikutnya. Jadi hari itu libur karena pulangnya malam. Masalahnya saya ngedit sendiri, video sendiri, ngapa-ngapa sendiri. Ya prihatin lah, guys. Belum jadi apa-apa ya, baru jadi tukang bolang ya, belum bisa gaji orang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bos. Ini telur kodok ini sebenarnya tadi, cuman kecil nggak terambil lah. Telur kodok, ya, kalau pengen telur kodok ya ke sawah aja nyari telur goreng. Halo, ini mau dimanfaatkan warga sebagai ditanami ya, atau lahan untuk ditanami. Jadi bukan di arah pasirnya ini nggak masuk ini. Oke, kita lanjut aja. Wih, kita nemu jasper, bro. Dicek aja dulu siapa tahu. Wih, ini tapak jalak. Nih, tapak jalak.
Oke, bawa pulang aja lah. Namanya kayak gini, slop. Oh, ini ada lagi. Ini giok kayaknya. Oh, ini gabru, bukan giok guys. Ya, jangan salah ya. Kalau yang jenisnya kayak gini nih gabru. Beda sama giok. Kalau giok totalnya itu hijau, putihnya itu putihnya memplak. Nggak kayak gini guys. Ini tembusnya juga kurang. Jadi jangan salah. Ini lumut buat nila, mancing nila. Oh, ini jasper warnanya kuning dominannya ya. Ya, ini jasper mutlak warnanya kuning dan kecoklatan, nggak ada merahnya. Kita tinggalkan saja. Pelatarannya luas, tapi nggak tahu temuannya apa. Ya, gini guys. Resiko guys. Tapi kadang kalau jackpot kayak gini yang gila nih guys. Jadi biasanya resiko terbalik berbanding lurus dengan jackpotnya biasanya. Kalau resiko nggak dapat, jackpotnya bila dapat ya hebat. Karena pasti orang jarang pulang di sini karena terkenal susah ya. Pelataran yang tidak, ini apa ini? Pelataran yang tidak didulangin emasnya, ini apa ini? Yang kita bahas ini sambil bahas-bahas. Ini jasper biasa ya. Ini guys, ini saya curiga ini logam ya. Ini. Jadi batunya dia keropos-keropos kayak gini, ya meteor juga. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini kayak lelehan logam atau lelehan lava ya. Ini bisa jadi batu, bisa jadi semi logam ya. Nah, batunya warnanya hitam legam. Ya nggak legam sih. Ada warna-warna kulitnya seperti ini, kulit ini. Keraknya. Apa ini golongan wadas-wadasan? Apa semi logam? Apa bahan logam? Apa urat logam? Apa batu biasa? Ini hitam. Oke, ini kita bawa pulang aja buat sampel karena ini aneh ya, berbeda dari yang lain. Oke, kita lanjut. Sambil jalan-jalan. Jasper merah aja susah loh guys di sini. Ini adanya batu-batu antah berantah kayaknya. Ya kali-kali memang harus kita ini nggak masuk andesit. Kita harus memang masuk ya, menjamah yang nggak biasa. Itu slogan saya ya. Ada gajah. Wih, batu pijet guys. Kita nemu batu pijet. Wih, mantap. Ini kita nemu batu pijet. Kita bawa pulang aja biar makin segar buat mijet-mijet segar. Oke, kita lanjut guys. Yuk kita lihat apa ada gajah. Wih, ini merah. Nggak ada uratnya bro, kita buang aja bro. Atau sebenarnya ini urat. Oh, kita buang aja. Ini hijau kayak jamrut ini. Wih, mantap. Ini kayak jamrut hijaunya. Tapi beling ini, pecahan. Ini udah hampir kayak bahan ya. Ini pecahan beling atau pecahan. Kalau kayak gini ini botol modelnya. Nah, kalau yang nggak tahu itu digosok jadinya bagus. Beling digosok ya, ini kinclong banget. Beda loh guys. Bahan sama beling itu beda. Bahan alam itu beda. Dan obsidian itu nggak ada yang warnanya hijau beling kayak gitu, nggak ada. Rata-rata ya hitam sama coklat. Kalau udah hijau kayak gitu udah diwarnain guys. Jadi jangan salah ya. Oke, kita lanjut. Dari kejauhan kita melihat ada jasper merah yang mencolok. Coba kita cek. Wih, ternyata benar-benar merah. Ada kristalnya putih. Tinggal kita cari talinya. Ada ya talinya enggak? Talinya ada, cuman lurus guys. Duh, kalau lurus-lurus saja kita buang aja lah. Terlalu lurus, bahaya. Oke, kita lanjut. Ini merasakan gimana sih bolang rasanya di tempat yang tidak berpotensi, walaupun sama-sama Sungai Lukulo. Itu potensinya beda-beda. Ini kalau ini jadi lahan pendulangan pasir, woi, Iya, lahan penambangan pasir, woi, keren ini batunya. Cuman nggak ada yang nambang pasir di sini, nggak tahu ya. Entah banyak atau enggak pasirnya, jadi nggak ditambang atau memang aksesnya susah. Biarpun ini dekat dengan pemukiman, tapi ini nggak ada jalan masuk yang gede ya. Oke, lanjut. Wih,
Opo ini guys, coba kita cek. Wih, kita nemu batu unik banget guys. Nah ini ya, kita bawa pulang aja. Ini batu unik, batunya nggak begitu berat, golongannya jenis andesit, cuman uniknya dia pusar bumi. Ini pusar bumi, entah ini urat atau karena tergerus air ya, kita nggak tahu. Karena kalau melihat jenisnya ini uratnya harusnya nggak ada, cuman tergerus air pun keren kayak gini. Oke, kita masukin kantong. Slot. Nih coba, ini warnanya kayak buadar besi loh ya, buadar besi merah. Kita coba keluarin senjata kita, yaitu sebuah magnet yang nempel di sebuah, nah ini nempel di sebuah kunci. Nih kalau kayak gini udah susah banget ya lepasnya ya, kuncinya besi, magnetnya kuat, sama sekali nggak nempel bro. Gimana ini bro? Nggak nempel. Oke, kita buang aja. Ini masuknya kategori sekis ya, ini sekis ini. Merah ini nggak tahu ini apa yang bikin merah, karena agak beda sih. Oh ini coba, ini batu kayak meteor loh guys. Nah, apakah ini meteor? Wow. Nggak tahu ya. Tapi ini setelah saya lihat kulitnya ini jenisnya endapan, mirip batu pijet yang saya temukan tadi. Ini jenisnya sama, cuman bentuknya kayak meteor. Nah ini meteor garden, meteor kebun. Oke, ini ada lagi nih. Nah ini merah banget ya, merah banget, bulat lagi. Ini ada talinya, cuman nggak ada apa jalaknya, percuma ya, kita buang aja. Seret. Ini meteor garden dibawa pulang apa ya? Enggak lah, ini buang aja. Seret. Oke lanjut. Ada cangkerang terlihat, kita nyebutnya kijing ya, kerang kayak gitu, kijing kita nyebutnya. Nih hitam-hitam harus diteliti loh guys, batu hitam ini jangan-jangan wulung, tapi ini bukan ya. Kalau wulung itu nggak kayak gini kulitnya, beda. Apalagi kalau tembus itu nggak perlu disentuh, kelihatan bahannya udah tembus apa enggak, kelihatan kristalnya itu udah kelihatan. Ini loh guys, kayak gini. Ini kayak fosil kayu, coba kita cek. Sekis, ser. Dia nemu jimat atau nemu apa ya guys? Ini keren ya guys. Lagi bete kayak gini nemu jimat, ser, guling-guling di sini ya, celeng. Guling-guling. Oke, kita lanjut aja lah. Oke, belum ada yang bagus. Ki bro, ikut tapak jalak tretes ini guys. Oh alah, sayang ya. Ini masuknya unik saja, tapi alah, buang aja. Oke, buang. Ini hitam. Nah ini curiga, ini patut dicurigai. Nih gini loh bro, banyak yang kecewa ya, ada yang komen pula. Ini sambil jelasin ya, kenapa aku pembolang batu nggak bawa alat-alat, sering kelupaan alat ini itu. Nah ini nggak pecah-pecah. Nah, ini aja sudah nggak bawa alat. Satu ya guys, masalahnya saya itu totalitas, jadi ya namanya umumnya manusia tetap punya pekerjaan, tetap punya kegiatan. Jadi orang berkeluarga kadang ngurusin anak, ngurusin ya rumah. Dan bolang itu hampir setiap hari saya. Satu ya. Kedua, kendaraan saya kadang dipakai istri, dipakai ini itu. Ketiga, saya bolang itu totalitas. Jadi pengen berangkat, ya harus berangkat hari itu juga. Jadi biarpun kadang berangkat sore itu saya berangkat aja. Sampai lokasi kadang maghrib. Ya pernah kejadian, yang penting sampai lokasi senang nyengir-nyengir udah. Jadi kadang alat itu nggak dibawa itu bukan karena nggak niat, tapi karena memang saya totalitas. Loh, batunya kayak gini dipukul, yang dipukul malah dasar yang pecah. Oke, bawa pulang aja. Ini kayak bulung guys, apa keong ya? Wow, ini kayak bulung kemarin ini modelnya. Ini keren ini. Bawa pulang. Oke, seperti itu kejadiannya guys. Jadi karena totalitasnya berangkat waktunya biasanya mepet, terus kadang yang pakai motor itu di rumah dipakai istri, dipakai siapa, itu kan ada palu kan buat ngambil apa kan, palunya ditaruh dulu. Itu, ini kita nemu fosil. Wah keren ini, coba kita airin. Wah ini curiga saya ini ada merah juga. Itu loh guys, kadang-kadang kayak gitu. Padahal
Palu itu juga sering hilang juga karena teledor. Saya jadi orang itu teledor. Jadi keren ini bro. Ini harus di restart dulu HP-nya biar nggak cengep-cengep kayak gini. Oke kita. Wih, ini guys, kita nemu fosil kayu yang lumayan cukup keren ya. Seratnya menggaris. Ini bukan kelor berarti ya. Seratnya menggaris. Ya ini jelas ini. Jelas apa belum? Belum ya. Nanti kita nyari kondisi yang jelas. Nah itu jelas kelihatan seratnya garis-garis. Kedua ini motong seratnya. Ini berarti kayunya ini dulunya besar loh guys. Seratnya masalahnya motong nugel kayak ini. Nah ketiga dia warnanya hitam legam. Gak tahu ini tembus apa enggak ya. Kemungkinan ya nggak tembus atau semi tembus mungkin bisa ya. Cuman seratnya itu garis-garis ini keren ini guys. Ya kita nemu fosil ya. Ini kayaknya bukan kelor ini model kayak gini karena seratnya kayak gini modelnya. Ya oke. Bukan kelor. Ini belum direview. Ini merah-merah aja seperti tomat, nggak ada yang lain. Jadi kita buang aja. Iya seperti itu loh bro. Ya, mohon maaf ya. Bukannya nggak niat, bukannya asal-asalan, tapi karena ya memang totalitasnya itu yang bikin susah. Kalau yang tahu saya, itu saya lagi ada punya keinginan sebenarnya. Itu kalau nggak diturunin hari itu bisa 1 minggu itu nggak bisa tidur guys. Itu sejak kecil saya nggak tahu gimana ya. Ya untuk saya keinginan saya itu masuk akal semua ya. Ya kalau pengen bojo lagi, nilamat modar ya, pusingnya pusing. Alhamdulillah belum sampai situ. Kalau niat bojo lagi ya geger geden ya. Gawat ini. Wah pernah ngobrol-ngobrol sama istri, letek-letekan aja gitu, canda-canda. Mana mau tak potong ya gawat, lagi tidur dipotong burungnya ya, aduh gawat ya. Tapi saya dari kecil ya gitu, nggak tahu ya, udah sifat mungkin. Jadi pengen Tamiya. Loh udah gede modal kalau Tamiya itu. Yang dulunya lagi yang robot-robotan Robocop yang masih kecil saya. Itu sampai berbulan-bulan orang tuanya nggak mampu buat makan aja susah itu cerita ya. Itu sampai berbulan-bulan ngomong terus sampai saking brebek tahu bahasa Indonesianya itu, saking bosennya, berisik banget, minta terus tiap hari. Itu sampai dijualkan apa? Ini kita nemu batu tanam, dijualkan ayam dulu. Ayam 5 ekor cuma jadi robot-robotan. Waktu itu saya ingat masih kecil lah. Harga mie ayam itu cuman harganya 250 perak. Mie ayam loh. Sampai sekarang yang jualan masih. Nah, itulah kehidupan guys. Jadi kita harus bersyukur Indonesia saat ini lebih baik walaupun krisis moneter dan sana sini pada menghujat, tapi kenyataannya Indonesia kita semua ya, karena kemajuan zaman jadi bisa menikmati makanan, menikmati apapun walaupun mahal tapi bisa dibeli seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu perjuangan kita, nyatanya pelatarannya habis guys. Nggak lama itu, udah panjang banget ya, nggak kerasa ini udah lama maksudnya. Tetap nikmati hidup, bersyukurlah tiap hari dan tetap semangat karena semua itu adalah ujian ketika Anda merasa berat. Dan semua itu adalah ujian ketika Anda sangat merasa senang. Jadi senang ataupun susah itu ujian. Sebagaimana Anda menghadapinya, jangan terlalu senang, susah jangan terlalu menderita. Karena roda terlalu berputar dan terus berputar. Ketika Anda di atas juga tenang-tenang saja, di bawah juga santai saja. Ada masanya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo kita nemu tapak jalak. Ini lumayan bagus loh. Nih tapak jalaknya. Wah nggak fokus.